Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cikgu semua senusantara. Cikgu mau bacain soal-soal pedagogik yang kemarin sudah cikgu upload, tapi ada beberapa pertanyaan, kenapa sih cikgu tidak dibacain aja karena videonya ada yang nggak jelas. Oke, cikgu mau bacain. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Soal pertama, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali belajar aktif. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori humanistik. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari ikonik. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan, stimulus, dan respon merupakan teori belajar behavioristik. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori konstruktivistik. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan minat peserta didik. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek motivasi. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu. Dengan masuk, ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media benda nyata. Pak Adit, seorang guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama status sosial. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidikan dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan menendang bola. Perhatikan pernyataan berikut: mudah beradaptasi,
dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21, inventive thinking. Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan indikator pengayaan dari kompetensi dasar menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Adalah membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antara bagian. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan faktual. Manakah soal yang memenuhi kriteria host untuk stimulasi berikut? Jika ular menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Salah satu sintaks problems basic learning adalah pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajaran adalah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Aktivitas pembelajaran pada model project-based learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecah masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan, media sumber yang dibutuhkan. Manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Jawabnya, disajikan diagram data penjual beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal host berdasarkan teks? Jawabnya adalah, jika Anda seorang kepala desa,
apa yang akan Anda lakukan? Semoga kita menemukan soal-soal seperti ini ya. Susah cikgu membacain kecil-kecil. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk mengajak siswa untuk berpikir dan menalar. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan pendahuluan. Perhatikan contoh kegiatan berikut ini. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. 2. Mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Dan 3. Menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Persepsi. Nah, ini yang agak susah cikgu bacanya. Tapi nggak apa-apa, cikgu baca sesuai dengan tulisannya aja ya. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Berdasarkan komunitas orang yang terlihat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan, keterampilan, bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pertanyaan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Mengukur keberhasilan guru dalam penyampaian pokok pelajaran. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conferences yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah komunikasi langsung bermedia atau mediated direct communication. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah bahasa yang digunakan. Pada pendekatan pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat dan diukur atau dinilai pada kegiatan di bawah ini kecuali mencoba atau bereksperimen. Satu lagi, ada bahasa yang bacaannya nanti cikgu salah ya, nggak apa-apa ya. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah perception, interpretation, understanding, dan action.
Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah identifikasi masalah. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Percaya diri. 2. Runtut. 3. Santun. 4. Kerjasama. 5. Berbahasa Indonesia. Kompetensi. Sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah 1, 2, dan 3. Definisi penilaian adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal, bawah, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterangan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Perhatikan aspek berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah 1, 2, 3. Ada 2 soal ya yang jawabannya 1, 2, 3. Tapi soalnya lain. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah identifikasi masalah. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian adalah menentukan sikap yang harus dikembangkan. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari assessment as learning. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal, bawah, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Perhatikan aspek sikap berikut: tanggung jawab, kerjasama, menghargai, mandiri, jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah 1, 2, 3. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya
adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah identifikasi masalah. Salsabilah yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah menentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada tingkat kecerdasan yang rendah. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk anak yang ditolak. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan pertimbangan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu pola perkembangan memiliki keragaman. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah identifikasi masalah. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian sosial. Di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki keterampilan sosial yang rendah. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan data Amir, memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang harus sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya.
Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir divergen. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Setiap anak memiliki potensi kreatif, meskipun dalam ketingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila anak mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya. Kreativitas anak adalah demokratis dan permisif. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Nah, itulah sahabat cikgu soal-soal pedagogik yang bisa cikgu rangkum. Semoga dapat bermanfaat dan dilancarkan. Soal-soal ini tidak hanya untuk calon ASN P3K, tapi bisa untuk CPNS dan peserta PPG. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa komen saran untuk video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.